Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman TBI Mantingan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan status dan fungsi bahasa Indonesia. Di sini ada pesan Bung Karno yang artinya jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Ya, begitu juga dengan sejarah bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya bahasa apa yang menjadi akar bahasa Indonesia? Banyak orang yang sudah memakai bahasa Indonesia, nggak hanya dalam negeri Indonesia, bahkan luar negeri. Di antara orang-orang Indonesia mungkin banyak yang belum tahu dari mana sih asal bahasa Indonesia. Mungkin hanya mengira bahwa bahasa Indonesia langsung jadi saja. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, ya. Bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan lingua franca antar suku di Indonesia. Jadi ketika pada zaman kerajaan Sriwijaya yang berada di pesisir pantai Sumatera, itu terjadi perdagangan antara Indonesia, antara kerajaan-kerajaan Indonesia dengan orang-orang luar negeri di antara pesisir Pulau Sumatera, pesisir Pulau Jawa, dan pesisir Pulau Kalimantan. Itu sudah menggunakan bahasa Melayu, ya. Jadi bahasa Melayu itu kira-kira menurut para ahli berasal dari bahasa Melayu Riau dan Johor, Malaysia. Jadi penduduk Riau, orang Riau sudah menggunakan bahasa Melayu sebagai native speaker atau dialek bahasa ibunya. Nah, karena apa? Nah, itu kan yang dinamakan lingua franca. Jadi ketika pada kerajaan masa perdagangan Sriwijaya, semua orang rata-rata pada umumnya sudah menggunakan bahasa Melayu, ya, untuk memudahkan dalam perdagangan mereka. Ya, tidak hanya dalam negeri yang menggunakan bahasa Melayu, tapi juga orang-orang luar negeri seperti Portugis, Belanda, Inggris yang mampir ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, mereka lebih senang atau lebih suka menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan, ya. Jadi sudah yang seperti saya katakan, ya. Jadi karena sudah banyak dipakai untuk komunikasi dalam perdagangan, maka bahasa Melayu ini dengan cepat menyebar ke seluruh Nusantara, ya, ataupun di kerajaan-kerajaan yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Walaupun, ya, di Nusantara banyak bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, bahasa Madura, dan lain-lainnya. Tapi pada umumnya dipakai menggunakan bahasa Melayu. Oke. Mengapa bahasa Melayu? Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan, ya. Jadi sudah menjadi bahasa yang umum dipakai oleh orang-orang Nusantara untuk saling berkomunikasi dalam perdagangan, ya. Sistem bahasa Melayu
sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau ngoko atau kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus dalam bahasa Sunda, kasar atau lemas. Jadi bahasa Melayu ini mudah dimengerti, dalam penggunaannya mudah dipahami dan luas. Dan bahasa Melayu ini tidak ada gender ya. Ketika beda dengan berbahasa Arab misalnya, kalau untuk dia laki-laki menggunakan huwa, kalau untuk dia perempuan menggunakan hiya. Begitu juga dalam bahasa Inggris, ketika laki-laki menggunakan he, ketika dia perempuan menggunakan she. Nah, kalau dalam bahasa Melayu sama-sama, dia itu bisa berupa laki-laki, bisa berupa perempuan. Jadi tidak ada gender dalam bahasa Melayu ya, dalam penggunaannya. Nah, begitu juga dengan bedanya dengan bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Melayu itu tidak ada tingkatan halus sedang ya. Nah, kalau bahasa Jawa itu ada tingkatan yang halus, ada tingkatan yang sedang. Contohnya adalah ketika kita memanggil seseorang. Ketika kita memanggil seseorang yang lebih muda dari kita, dalam bahasa Jawa kita bisa menggunakan kowe. Atau ketika kita memanggil teman atau yang sebaya, sepadan dengan kita, kita bisa memanggil dengan sampean. Nah, ketika kita memanggil orang yang lebih tua dari kita atau yang dituakan, kita bisa memanggil dengan jenengan atau panjenengan. Itu bahasa Jawa. Jadi penggunaannya menurut dari untuk yang di bawah kita, untuk yang sepadan, dan untuk yang lebih tua dari kita ya. Dalam penggunaan bahasa memang sangat penting. Contohnya adalah ketika kita menyuruh atau memerintah seseorang, itu pun dalam bahasa ada adabnya atau sopan santunnya. Ketika kita misalnya atasan menyuruh kepada bawahan, itu adalah dengan istilah perintah, atau yang tua pada yang muda dengan istilah perintah ya. Ketika kita pada orang yang sepadan atau teman kita tidak bisa memerintah dengan sembarangan, tapi kita bisa menggunakan bahasa minta tolong ya. Enggak memerintah kepada kakak ke adiknya, tapi kalau kita sepadan ya atau antar teman, kita membutuhkan sesuatu, kita dengan bahasa minta tolong. Dan segitu juga dengan orang yang lebih tua dari kita, misalnya kita ketika orang yang lebih tua atau bos kepada karyawan, atau karyawan kepada bos, maka untuk meminta sesuatu maka dengan menggunakan bahasa memohon ya, bukan minta tolong lagi tapi memohon, atau minta dia mengajukan permohonan ya. Itulah beda-beda bahasa ya, atau adab atau sopan santun dalam memerintah ketika yang lebih muda atau ke yang lebih tua atau sepadan. Nah, begitu juga dengan bahasa Jawa dan juga dengan bahasa Sunda, mempunyai tingkatan-tingkatan adab atau sopan santun dalam penggunaan bahasanya. Nah, kalau bahasa Melayu ini relatif sama penggunaannya ya, untuk yang tua atau yang muda, dan lebih mudah digunakan ya. Oke, selanjutnya, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas ya, sebagai bahasa budaya. Jadi kalau kita tahu bahwa lahirnya bahasa Indonesia pada tahun 1900-an itu bersamaan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Jadi lahirnya bahasa Indonesia bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia atau kemerdekaan Indonesia. Yang secara tidak langsung ini mempengaruhi budaya bangsa Indonesia itu tersendiri. Ya. Ini suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dengan bahasa nasional. Ya. Karena bahasa Melayu sudah lingua franca, artinya apa?
Jadi untuk memudahkan komunikasi antar daerah atau antar suku, maka suku-suku daerah-daerah sini sudah rela atau ridho menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara, ya, untuk memudahkan komunikasi dalam perdagangan dan dalam hubungan antar kerajaan atau daerah. Penutur asli bahasa Melayu bukan merupakan penduduk dominan yang secara politik, ekonomi, dan sosial budaya pada waktu itu, sehingga penutur bahasa lain tidak merasa dikalahkan. Nah, jadi pada dahulu itu banyak suku-suku, banyak adat-adat, semuanya ikhlas menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara. Karena apa? Karena dengan menggunakan bahasa Melayu ini tidak ada kaitan dengan politik atau dengan suatu kepentingan politik, ya. Jadi sehingga semua suku-suku di Nusantara bisa menerimanya dengan sukarela, menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang umum digunakan antar daerah, ya, karena tidak ada unsur politik atau unsur paksaan atau unsur kepentingan dari suatu daerah tersebut yang dapat mengganggu hubungan antar daerah. Oke, kita lanjutkan. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa Nusantara, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahasa asing. Jadi bahasa Melayu itu masih ada hubungan dengan bahasa-bahasa daerah di Indonesia atau di Nusantara, karena bahasa Melayu itu berasal dari Riau, ya. Orang-orang Riau sudah biasa melakukan bahasa Melayu atau orang-orang Malaysia Johor, ya, yang merupakan satu rumpun, ya, dengan bahasa dari Austria, ya, dengan bahasa dari Austria yang satu rumpun Melayu. Jadi orang-orang suku-suku di Indonesia tidak keberatan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara, ya, bahasa yang sudah umum digunakan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kedudukan bahasa Indonesia nasional. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu di mana letak bahasa Indonesia dalam suatu negara atau suatu bangsa. Nah, ini secara nasional disandang sejak munculnya gerakan kebangkitan nasional pada awal abad 19 atau 1908. Nah, jadi ketika tahun 1908 itu sudah mulai ada pergerakan-pergerakan dari umat Islam atau dari orang Islam untuk melawan penjajahan Belanda. Pada tahun 1908 itu muncul namanya Partai Serikat Dagang Islam atau Gerakan Serikat Dagang Islam yang nantinya akan menjadi Partai Islam. Nah, inilah awal mulai pergerakan untuk perlawanan kepada Belanda menuju kemerdekaan Indonesia. Ketika itu gerakan-gerakan ini mencoba untuk menyatukan visi misi dari suku-suku dari daerah-daerah di Nusantara, yaitu dengan ketika menyatukan visi misi maka harus menggunakan bahasa yang sama. Ketika menggunakan bahasa yang berbeda maka akan kesulitan dalam berkomunikasi. Maka rata-rata pergerakan kebangkitan untuk melawan Belanda pada tahun 1908 ini mencoba untuk menyatukan bahasa atau menyatukan kesamaan bahasa yang digunakan di Nusantara. Maka dipilihlah bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, untuk berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, akhirnya ini disandang sejak 28 Oktober 1928, yaitu diikrarkan Sumpah Pemuda yang menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, puncaknya ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu tentang Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Nah, pemuda-pemuda dikumpulkan, mereka dari daerah masing-masing mempunyai bahasa masing-masing dan mereka ikhlas, mereka
menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu dan menyingkirkan bahasa mereka, atau bukan menyingkirkan ya, apa istilahnya, rela ya, demi berjuang bersama, demi persatuan bersama, maka mereka harus memilih satu bahasa yang sebagai simbol untuk persatuan pemuda Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, disandang sejak dicantumkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, pada akhirnya ketika kemerdekaan, ketika masuk undang-undang, bahasa Indonesia dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 36, sebagai bahasa resmi, bahasa bangsa Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya. Ini teks Sumpah Pemuda ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Sumpah Pemuda pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, ini pada poin ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi pemuda seluruh pelosok bangsa, antar suku, antar daerah di Nusantara, memilih bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ya, dari perbedaan yang ada di Nusantara. Itulah ya. Oke, selanjutnya, bahasa Indonesia dalam Undang-Undang 1945 bab 17 pasal 36 Undang-Undang 45, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi sudah diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa nasional, berfungsi sebagai lambang kenasionalan bangsa dan negara. Ya, jadi lambang itu suatu tanda. Jadi bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional, bahasa resmi ya, karena Indonesia tidak menganut negara dwibahasa atau tribahasa ya. Indonesia tidak menganut dua bahasa atau tiga bahasa, tapi bangsa Indonesia menganut satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia yang resmi digunakan di seluruh Indonesia. Ya, tidak negara lain. Misalnya kalau negara luar kan ada negara yang mempunyai dua bahasa, misalnya bahasa Inggris sama bahasa Melayu, atau bahasa Inggris dengan bahasa daerahnya ya. Tapi kalau Indonesia hanya punya satu bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa persatuan berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang menjadi alat komunikasi verbal antar suku atau antar etnis yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau orang Indonesia jalan-jalan ke seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke mudah ya, karena bahasanya sama. Bisa berkomunikasi dengan siapa saja yang ada di Indonesia dengan bahasa Indonesia, maka itu sebagai cerminan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu, bahasa yang bisa digunakan di mana saja di Nusantara. Maka sekarang dalam perkembangannya bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di Nusantara, tapi universitas-universitas luar negeri sudah mengadakan mata kuliah bahasa Indonesia seperti universitas yang ada di Australia ya. Terus bahasa negara berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang harus digunakan dalam menjalankan administrasi kenegaraan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Ya, jadi kayak seperti rapat-rapat, pidato-pidato nasional, upacara dan sebagainya, maka bahasa yang diwajibkan adalah bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ya. Ini kita belajar pasal-pasal tentang bahasa Indonesia. Pada pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Negara sebagai dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dokumentasi niaga, dan sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, teknologi seni, dan bahasa media massa. Jadi kayak koran, kayak majalah, televisi nasional, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa resmi yang digunakan oleh negara Indonesia.
ketika juga bahasa yang digunakan dalam sekolah, dalam kantor-kantor kenegaraan, kementerian dan sebagainya, maka bahasa yang digunakan dalam komunikasi adalah bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Kita belajar tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ya, penggunaan bahasa Indonesia tulis pada pasal tadi ya. Pasal 31-nya yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat kedua berbunyi nota kesepahaman perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada perjanjian luar negeri, maka ketika negara Indonesia ikut dalam suatu perjanjian tersebut, maka harus juga ditulis dengan bahasa Indonesia ya. Selanjutnya, pasal 34 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Jadi instansi kementerian, instansi dinas-dinas itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 35 ayat 1 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Jadi seperti tesis, seperti skripsi, ketika memang atau jurnal, ketika memang itu diterbitkan di Indonesia, maka wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Beda dengan jurnal-jurnal internasional yang wajib menggunakan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya. Pasal 33 ayat 1 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Ya, jadi lingkungan resmi ya. Beda lagi dengan ada tujuan pembelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu karena untuk melancarkan bahasa Arab bahasa Inggris maka diperbolehkan juga untuk mempraktekkan kedua bahasa tersebut, tujuan untuk pembelajaran, tidak apa-apa kalau untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk komunikasi resmi, komunikasi negara, komunikasi pertemuan-pertemuan resmi bidang negara, maka wajib menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya pasal 32 ayat 1 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2 bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri ya. Jadi ketika ada rapat-rapat kerjasama internasional yang berada di dalam negeri Indonesia atau pertemuan-pertemuan bilateral antar negara, maka ketika diselenggarakan di Indonesia maka wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa lahirnya bahasa Indonesia sejalan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Karena itu dapat dirumuskan bahwa secara politis dan linguistis bahasa Indonesia ialah suatu bahasa yang berindukan bahasa Melayu dari rumpun bahasa Austria yang mempunyai sistem tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat terdiri yang berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya dan digunakan sebagai bahasa resmi nasional di negara Republik Indonesia ya. Jadi bahasa Melayu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia atau akar dari bahasa Indonesia. Nah, mengenai masalah fungsi ya, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi satu lambang kebangsaan Indonesia. Sudah dijelaskan ya tadi ya, sebagai lambang atau sebagai tanda lambang identitas nasional. Artinya apa? Sebagai ciri khas atau keunikan orang Indonesia atau yang pembeda orang Indonesia dengan orang lain, negara lain adalah dari bahasanya. Orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai tanda atau ciri khas atau keunikan dari bangsa Indonesia atau secara nasional ya. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa ya.
Jadi dimanapun kita berada di Indonesia, maka kita seyogianya menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa ya, yang dengan simbol Sumpah Pemuda tadi. Dengan adanya Sumpah Pemuda, maka itu simbol pemersatu antara suku dan daerah dengan diikat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah alat perhubungan antar budaya, antar daerah ya. Jadi ketika kita melakukan perjalanan ke suatu daerah-daerah tertentu, maka kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri, itu mungkin akan terjadi miskomunikasi, yang mana orang daerah tersebut tidak mengerti bahasa kita, sehingga akan terjadi kesalahan komunikasi. Artinya apa? Tidak ada kesinkronan ya dalam berbahasa, maka dianjurkan menggunakan bahasa Indonesia ketika kita mengunjungi tempat-tempat daerah lain di Indonesia, karena bahasa Indonesia sudah luas, sudah diketahui oleh semua daerah atau suku. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, pengetahuan dan teknologi ya. Jadi bahasa Indonesia ini berkembang terus dari penetapannya semenjak kemerdekaan sampai sekarang, berkembang terus penggunaannya, diresmikan terus atau disempurnakan lagi bahasa Indonesia menjadi suatu bahasa yang mempunyai karakter yang kuat ya. Bahkan sekarang bahasa Indonesia bisa mungkin menjadi bahasa internasional, pengantar bahasa internasional ke depannya. Baik, selanjutnya, sebagai bahasa resmi nasional, bahasa Indonesia kemudian mempunyai beberapa fungsi yang penting, antara lain fungsi praktis, yaitu sebagai alat mengadakan kerjasama dan saling berhubungan antar anggota masyarakat. Nah, ini sudah ya, ini fungsi-fungsinya dibagi menjadi fungsi praktis, artistik, kultural, yaitu sebagai alat untuk menyampaikan, menerima, menyimpan kegiatan budaya, termasuk di sini kegiatan ilmu pengetahuan dalam tulis menulis, dalam karya ilmiah. Maka kita seyogianya menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Selanjutnya, fungsi ideologis, yaitu sebagai alat untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang dalam kenyataannya terdiri dari suku-suku bangsa memiliki bahasa daerah sendiri. Fungsi administrasi, yaitu sebagai alat penampung kegiatan resmi kenegaraan, misalnya penulisan undang-undang, peraturan, pidato-pidato resmi dan sebagainya ya. Ya, sekian ya dalam kuliah tentang sejarah perkembangan status dan fungsi bahasa Indonesia. Nanti bisa dipelajari sendiri atau dikembangkan sendiri oleh teman-teman tentang sejarah perkembangan status dan fungsi bahasa Indonesia. Mungkin pada pertemuan pertama ini atau pada slide pertama ini sudah cukup tentang sejarah perkembangan status dan fungsi bahasa Indonesia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.